Guru, di manakah engkau tinggal? Suatu pertanyaan yang tidak biasa dari seorang yang akan menjadi seorang murid. Pada umumnya, kita bertanya, saya mendapatkan apa jika menjadi anggotamu, masuk dalam kelompokmu, atau lainnya. Di dunia kerja kita sering bertanya, berapa gaji yang akan saya terima? Pertanyaan murid Yohanes kepada Yesus menjadi refleksi bagi kita semua dalam memaknai semangat iman kita sebagai seorang pengikut Kristus. Saudaraku, jawaban Yesus atas pertanyaan itu adalah, marilah dan kamu akan melihat. Bahasa lainnya adalah come and see. Yesus tidak memberikan kelebihan dan kekurangan sebagai seorang murid. Ia juga tidak mengumbar janji-janji manis kepada mereka untuk menarik mereka menjadi seorang murid. Ia justru mengundang mereka untuk masuk dan tinggal dalam kehidupan Yesus. Ia mengajak mereka untuk ada bersama, melihat dan merasakan sendiri kehidupan seorang murid, di mana mereka semua belajar untuk memutuskan pilihan itu sendiri. Untuk itu, seorang murid perlu keterbukaan hati dan telinga untuk mendengarkan dan memahaminya. Samuel dalam bacaan pertama memberi contoh dalam hal ini, yakni membuka hati dan telinganya untuk mendengarkan suara Tuhan. Berserulah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Suatu ungkapan penerimaan akan sabda Tuhan dan meresapkannya sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat. Saudara terkasih, hidup dalam semangat kemuritan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Paulus memberi contoh dan teladan yang sangat baik, yakni menjaga dirinya agar tetap kudus di hadapan Allah dan menjadi teladan bagi banyak orang. Saat kemerosotan moral begitu pesat, orang tidak menghargai kekudusan tubuh itu sendiri. Ia pun memberi pesan dan nasihat untuk hidup dalam keterikatan dengan Tuhan, karena tubuh ini adalah anggota Kristus. Tubuh adalah bait Roh Kudus. Dengan menjaga tubuh, hidup dalam kebenaran, setia melakukan kehendak-Nya, maka apa yang kita alami dan rasakan sebagai seorang murid menggerakkan kita untuk memanggil orang lain untuk bisa ambil bagian dalam persekutuan kasih ini. Perjumpaan dan tinggal bersama Yesus membuat Andreas mengerti dan memahami lebih dalam. Ia yang sebelumnya hanya tahu dari Yohanes Pembaptis gurunya, itu anak domba Allah. Dan setelah tinggal bersama Kristus, dia pun mengundang saudaranya Simon untuk ikut ambil bagian dengan pemahaman baru. Kami sudah mengenal Mesias. Dari pengenalan yang mendalam ini, ia memanggil dan menggerakkan saudara-saudaranya untuk ikut ambil bagian dalam persekutuan bersama dengan Yesus. Saudaraku yang terkasih, menjadi seorang murid adalah panggilan iman atas wahyu Allah dalam diri Yesus. Datang dan lihatlah betapa besar kasih Allah, sehingga memberikan sabda yang menuntun kita semua. Untuk itu kita
kita perlu mendengar. Memberikan kita Yesus putranya dan para kudus lainnya yang menjadi contoh dan teladan. Beriman kepadanya bukan karena iming-iming jabatan, kekuasaan, uang, harta, dan lainnya. Terkadang ada juga yang berpindah keyakinan hanya karena jabatan, hanya karena uang dan lainnya. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk memaknai semangat kemuridan yang sejati, yakni mendengar suara Tuhan berseru melalui sabdanya, datang kepadanya dalam doa dan hening, melihat dan mengalami betapa besar cintanya dalam hidup ini. Lalu kita yang sudah merasakan hidup sebagai murid turut memanggil orang lain agar terlibat dan mengalami sukacita sebagai murid dalam persekutuan Gereja Katolik atau sebagai murid Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.